kalian semua ada di dalam sesuatu hal yang harus kalian coba tingkatkan untuk menjadi attractive person, bukan hanya di masa pencarian pasangan hidup pastinya, tapi juga setelah menikah. Adalah karakter. Artinya kita ditemukan orang selalu begitu, dan akhirnya orang bosan sama kita. Kenapa banyak yang cerai setelah menikah? Ayo, karena udah nggak atraktif, udah nyebelin, udah muak, sebel gua sama lu, pisah, gitu kan? Ya, kita mulai dalam doa dulu deh. Kita minta Pak Riki pimpin dalam doa. Berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di sore hari ini Tuhan boleh mempertemukan kami dalam segala keterbatasan, sekalipun kami bertemu secara udara di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir, menyertai dan menolong untuk pertemuan sore hari ini, khususnya buat hamba-Mu Pak Kuifa yang akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menolong supaya pertemuan sore hari menjadi sesuatu yang indah, karena kehadiran Tuhan yang paling utama dalam pertemuan sore hari ini. Tuhan menyerahkan keseluruhan acara pertemuan sore hari ini ke dalam tangan anugerah-Mu, biar Tuhan yang berkarya melalui hamba-Mu khususnya Pak Kuifa. Dalam Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. 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 Ya, sebelumnya mungkin karena di sini banyak yang baru, mungkin kita sedikit perkenalan singkat aja kali ya. Maksudnya untuk apa sih tim Marriable Single itu? Oke, mungkin saya akan sedikit kasih penjelasan dikit. Marriable Single itu sebenarnya grup WA awalnya didirikan oleh Maureen. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi terutama yang single Kristen Katolik supaya bisa upgrade diri dan berharap one day bisa menemukan jodohnya. Entahkah itu di dalam grup ataupun di luar grup. Tapi tujuan kita lebih ke arah pembinaan. Jadi baik itu dalam topik-topik relasi maupun juga untuk dalam rohani. Sebenarnya itulah Marriable Single. Jadi sebenarnya grup WA. Nah, pada saat ini Marriable Single ketuanya adalah Utomo. Yang mana Utomo? Kasih saya hai dong. Saya. Ya, itu Utomo. Saya mantan ketua, jadi sudah lengser menyerahkan tahta saya kepada Utomo. Oke, kita mulai talk show kita pada sore hari ini. Kita dengan pembicara yang kali ini spesial, karena sudah biasa ngomongin masalah relationship ya dengan Pak Chang Kuifa. Ya. Sedikit bagi yang ya pasti udah pada kenal ya sama Pak Kuifa ya. Beliau menulis buku Dating Insight ya Pak ya. Ya. Mungkin bisa kita sedikit tentang apa sih buku itu? Ya, pelayanan saya sejak saya diwisuda dari Sekolah Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Saya diwisuda tahun 2003. Saat itu memang saya sudah menikah dan sudah punya satu anak. Nah, sejak saat itu passion saya memang di family ministry. Nah, kalau family ministry itu basically pembentukan family sejak dating, sejak pacaran. Nah, sejak pacaran, lalu masuk ke premarital, ya. Premarital persiapan yang biasanya singkat kalau di gereja untuk menuju ke pernikahan. Nah, satu masa yang sangat panjang, maha panjang. Karena untuk seumur hidup sampai maut memisahkan itu masa marital, ya. Nah, di situ saya berikan fokus yang lebih dalam pelayanan saya terhadap banyak pasutri. Nah, di lini terakhir daripada family itu adalah parenting. Nah, parenting pada dasarnya kita lakukan ya maksimal 20 tahun, setelah itu anak itu kan dewasa. Tapi pastinya relasi tidak hanya, banyak juga yang orang tua tidak memahami tahapan-tahapan perkembangan anak sehingga banyak kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Sehingga mengakibatkan adanya hambatan-hambatan pada saat anak itu sudah dewasa. Nah, jadi Dating Insight adalah satu buku
2 buku sebenarnya. Ada season 1 dan season 2 yang saya persembahkan bagi anak muda Kristen yang sedang bergumul akan pasangan hidupnya. Misalnya, tahu dari mana bahwa dia ini datang dari Tuhan? Atau dia hanya seseorang yang sebenarnya bukan Tuhan mau, tapi saya mau. Bagaimana mengintegrasikannya misalnya antara kehendak Tuhan dengan kehendak saya pribadi dalam mencari pasangan hidup. Nah, dan berbagai isu yang lain. Saya pikir sangat banyak isu di dalam dating. Begitu kira-kira jawabannya ya. Iya, menarik sekali. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih dalam lagi tentang dating, karena tadi seperti yang Pak Kwiva bilang ya, married itu masa yang panjang. Jadi bukan cuma pada satu titik wedding-nya doang, tetapi benar-benar itu kan sampai maut memisahkan. Jadi butuh persiapan. Nah, itu bisa baca bukunya Pak Kwiva, bisa didapatkan ya di toko buku terdekat atau online mungkin kalau sekarang. Oke. Dan sekarang Pak Kwiva mendirikan Family Insight ya, jadi lebih ke family. Ya, Family Insight tadi saya katakan lininya dimulai dari dating. Karena pembentukan keluarga itu kita harus pahami bukan di saat menikahnya ya. Tetapi sejak ada ketertarikan dan pria dan wanita ini mengambil suatu komitmen untuk saling mengenal, itu namanya pacaran, dating. Nah, sehingga saya sangat ingin terlibat kepada pasangan-pasangan yang memang bergumul tentang bagaimana mengisi masa pacaran yang bisa singkat, bisa lama, tapi dengan sesuatu yang bermakna dan positif begitu. Oke. Iya. Sekarang kita mungkin masuk akan di tema kita, how to be an attractive person. Jadi bagaimana kita menjadi pribadi yang menariknya sebelum masuk pacaran, kita harus bisa menarik lawan jenis dulu dong. Kalau enggak, mau jadi nama siapa coba? Kita mulai ya. Saya mau mengambil satu bagian firman Tuhan untuk kita awali di sini dari Efesus 4 ayat 32. Mungkin Irene boleh gak bacain, Irene? Dinyalakan mic-nya. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi ini hal yang sederhana saya rasa buat para married and well singles ya. Kalau nanti bisa terapkan ini, semoga banyak relasi jangka panjang yang bisa tercipta, begitu. Pastinya saya yang berkecimpung di dalam pelayanan keluarga, mencoba terus menggali tentang apa sih yang disebut sebagai relasi jangka panjang. Nah, relasi jangka panjang pastinya sangat dibutuhkan di dalam pernikahan. Artinya kalau ribut, mau balik lagi, kan gitu, buat ngomongin. Ntar ribut lagi, balik lagi, ngomongin. Nah, orang-orang tidak memiliki kecakapan dalam membangun relasi jangka panjang cepat untuk pundung, istilah orang Bandung ya. Pundung itu patah hati kali ya. Jadi dikasih tahu tersinggung, lalu diem. Diemnya bukan sehari lagi, sebulan. Wah, lu celaka ya. Jadi udah jadi silence is golden ya. Wah, diam itu emas. Padahal waktu dia diam, pasangannya tersiksa sekali. Ya, jadi nggak tahu harus bagaimana berespon. Nah, pastinya bagi para singles yang saya sangat kasihi, kalian semua, ada di dalam sesuatu hal yang harus kalian coba tingkatkan untuk menjadi attractive person, bukan hanya di masa pencarian pasangan hidup pastinya, tapi juga setelah menikah. Kenapa banyak yang cerai setelah menikah, ayo? Karena udah nggak atraktif, udah nyebelin, udah muak. Sebal gua sama lu, pisah, gitu kan. Nah, berarti udah tidak cakap, tidak mahir lagi, atau tidak berlatih lagi. Dulu waktu kejar-kejaran, so atraktif, wah so ganteng, so cute ya, so cantik. Sekarang udah menikah, why take it for granted? Mengapa pasangan yang sudah didapat seperti sampah diperlakukan? Pastinya dia
tidak memiliki kecakapan, kemahiran, usaha di dalam membangun relasi jangka panjang. Nah, biasanya penampilan fisikal itu tidak terlalu lama menjadi suatu atraktif bagi orang yang baru kenalan. Oke? Itu mungkin 1 jam, 2 jam kita liatin, ketemu. Tapi what's next? Nah, ini penting. Jadi apa tuh Pak yang bertahan lebih lama selain penampilan? Nah, itu adalah kecakapan membangun komunikasi. Komunikasi. Jadi komunikasi memegang peranan lebih penting ya Pak sebenarnya. Maha penting karena kenapa? Dari segi riset di seluruh dunia, penyebab daripada perceraian, high divorce rate itu adalah poor communication. Artinya orang yang dulu sangat atraktif bagiku, sekarang kan sudah diikat dalam pernikahan. Tapi sekarang pilih berpisah. Artinya kalau ngomong tuh miskin. Poor communication, kalau ngomong tuh miskin. Entah dia emang nggak bisa ngomong, atau kalau ngomong itu melukai. Ngomong melukai. Kalau ngomong tuh nyelekit. Kalau ngomong tuh nyakitin. Kalau ngomong nggak bisa berhenti, ngomong terus. Tapi tidak pernah mempertimbangkan lawan bicaranya juga mau bicara. Nah, akhirnya pribadi seperti ini lama-lama menjadi sangat boring, sangat membosankan untuk berada dengan pasangan seperti ini, begitu. Nah, pastinya di dalam masa menuju kepada dating, kita harus meningkatkan, mau tidak mau harus perjuangkan, meningkatkan kemampuan kita di dalam berkata-kata. Meningkatkan kemampuan kita di dalam bertutur kata, mau tidak mau. Karena perhatikan lagi, sekali lagi, kita bisa buat tampilan kita bagus, kinclong ya, jadi keren. Tetapi catat, itu kalau kita ketemu di kafe sebagai tempat pertemuan kita, itu cuman wow di awal. After that, apa kamu mau isi dengan keheningan yang mencekam? Minum, diam. Makan roti, diam. Atau you are so attractive. Ngomong apa saja, kamu bisa. Nah, Dan itu menarik sih, Pak. Nah, oke, makanya saya sekarang mau memberikan adanya 3 level daripada komunikasi yang harus kalian kuasai, ya. Nah, level komunikasi ini pastinya juga saya ajarkan kepada para pasutri di dalam kelas Stronger Marriage Online. Saya saat ini sedang membangun satu kelas online pembinaan pasutri. Tapi levelnya memang beda dalam arti kontennya. Jadi 1 tahapan, 2 tahapan, 3 tahapan yang kalian harus punya. Karena ini juga satu modal, kalau nanti kalian membina suatu hubungan yang lebih serius dan akhirnya masuk ke dalam pernikahan. Jadi ini yang saya ajarkan sesuatu yang agak everlasting untuk kita miliki. Pastinya kalau saudara mencoba mempraktekannya tidak akan rugi karena kamu akan ditemukan orang you are so attractive. Nah, yang pertama kita coba perhatikan waktu kita sekarang ketemu orang, mari kita coba bayangkan ya. Kita coba bayangkan. Saudara puji Tuhan nih melalui Marriable Singles, janjian ketemu di CP. CP udah buka belum ya? Ya terserah deh ya, mau buka mau enggak. Kan kita udah. Ketemunya pakai masker. Pakai masker. Aku tidak bisa lihat, aku pakai masker gitu kan. Nah, ketemu gitu ya di kafe. Nah, deg-degan tuh pasti tuh. Asli deh. Kalau saya jadi saudara, saya pasti agak deg-degan deh. Deg-degan nggak sih? Deg-degan lah, Pak. Mungkin malam sebelumnya nggak bisa tidur kali. Kalau yang beneran suka ya. Kecuali yang ya kalau udah terbiasa sih nggak juga sih. Pengalaman poni. Ya, kalau udah biasa juga ya, nggak gimana-gimana ya. Sebenarnya gini, iya. kalau yang disebut sebagai kejatuhan cinta ya,
Kejatuhan cinta itu kita nggak bisa kategorikan ke dalam satu pengalaman biasa, nggak bisa. Bener asli nggak bisa. Artinya kalau kita betul-betul tertarik sama seseorang, entah mengapa, cinta kuat seperti maut. Itu firman Tuhan yang bilang. Jadi kita nggak bisa menolaknya. Nah, cinta kuat seperti maut, air yang banyak tidak bisa memadamkannya. Nah, cilaka sudah. Orang kalau jatuh cinta sudahlah. Hidupnya susah sudah. Kalau terpisah sengsara, kalau dekat senang. Terpisah sengsara lagi. Dekat senang lagi. Wah, juga repot. Dan akhirnya nggak kuat. Ya menikah sudah. Nah, begitu menikah setiap hari ketemu. Ya senang. Hari ini saya udah menikah dengan istri saya 20 tahun ya. Ini ada di sebelah saya nih dia nih. Tuh. Kenalan melihat. Nggak usah lah. Dia orangnya pemalu. Pemalu ketawa dia ngakak tuh. Biarin udah. Nah, jadi artinya apa? Tetap kalau itu biasa, memang pada dasarnya kita hanya kurios aja. Diajakin ketemu ya, kita ketemu. Tapi kita nggak tertarik sama dia. Makanya biasa. Tapi kalau kita betul-betul tertarik, aduh ini kayaknya nih, ini yang aku tunggu nih, gitu. Itu pasti ada deg-deg, ser-ser gitu ya. Ya itu dari Tuhan, saudara ya, tidak usah ditolak sesuatu dari Tuhan. Memang anugerah Tuhan yang maha indah. Nah, oke, kita bayangkan kemudian, ya, saudara memakai kemampuan abstraksi untuk membayangkan. Saudara ketemu mungkin di Starbucks di Central Park, ya. Dan kemudian singkat cerita saja sudahlah, nggak usah pakai cerita transaksi beli apa ya. Dan kemudian saudara duduk di pojokan. Cari pojokan atuh yang asik buat ngobrol, ya kan? Nah, akhirnya jreng, duduklah berdua adep-adepan. Nah, tema ini masuk sekarang. How to be an attractive person. Nah, kalau diam jelas kamu nggak atraktif. Kan banyak orang begini Pak, kalau waktu chatting, wah seru banget, gokil. Begitu ketemu nggak tahu mau ngomong apa, gimana tuh? Makanya sekarang kita masuk ke tema ini di dalam 3 level komunikasi, ya. Nah, level komunikasi yang pertama, tadi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, saudara-saudara mau tidak mau, saudara plekmatik kek, mau melankolik kek, sanguin gampang, nggak usah disuruh. Kolerik termasuk juga nggak usah disuruh. Tapi khususnya bagi yang melankolik ataupun yang plekmatik, memang harus berusaha lebih sungguh untuk dia bisa mengembangkan satu karakter yang ramah. Nah, karakter yang ramah itu apa sih sebenarnya? Nah, umpama kita ketemu di gereja, ya, ketemu dengan seseorang, kita ramah nih, halo, selamat pagi. Nah, dia jawab pagi. Udah makan? Udah. Mau kemana? Nggak tahu. Nah, silakan tebak yang kita sedang hadapi ini orang seperti apa? Pragmatik. Nah, artinya umpama dia pragmatik, tapi dia adalah anak Tuhan. Boleh nggak seharusnya dia mengembangkan firman Tuhan tersebut? Boleh dia miliki. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Disinilah ada kecakapannya. Makanya tadi saya bilang, mau pragmatik kek, mau melankolik kek. Misalnya ditanya orang, halo. Terus dia bilang, halo, udah makan? Udah. Nah, kalau dia balik, ya, baru kelihatan keramahannya. Tapi kalau mau ditanyain terus jawabnya pendek-pendek. Ini amit-amit deh ini orang. Kita gak tahan, 5 menit kita tinggal. Dan kita cenderung mau berelasi dengan orang yang mau menyambut kita. Ya. Nah, sekarang orang yang ramah gimana?
Kembali adegan tadi diulang. Halo, halo gitu. Pagi, pagi. Udah makan? Udah. Kamu udah belum? Belum. Ya, aku tadi udah makan. Tuh nasi kuning di depan. Bosen makan di situ terus, tapi gak ada pilihan. Habis tiap pagi juga mesti begini. Umpama, itu kalimat-kalimat yang keluar adalah semua kalimat tidak penting. Perhatikan, catat, kalimat tidak penting. Ya, ngomongin nasi kuning, tiap hari makan, bosen, apa pentingannya? Gak ada. Tapi itu mengisi ruangan komunikasi. Terus yang lawan bicaranya tadi awal, oh aku tahu makan situ, jarang banget sih aku, mahal. Terus dijawabin, iya sih mahal. Nah, satu topik masuk. Tapi orang yang ramah sangat cerdas. Begitu topik ini selesai, cepat pindah. Ngomong-ngomong mau kemana? Kok pagi-pagi ada di sini? Nah, itu ramah. Artinya mau tahu dong. Jangan maunya cuma dipanggil terus, tapi gak pengen tahu tentang siapa yang manggil. Di dalam keramahan ada ketertarikan. Balik nanya, kok tumben sih pagi-pagi udah di sini? Biasanya nggak kelihatan. Nah, masuk lagi pembicaraan. Iya, aku lagi ada urusan ini. Nah, ini sih hanya 5 menit, oke? Di gereja tadi kan saya bilang, ataupun mungkin bisa di kantor. Tapi kesan yang muncul, kita orang yang ramah, kesan. Maka pada minggu depan kalau ketemu, intensitas daripada kedekatan itu bisa bertambah. Karena kesan kita terhadap orang tersebut, dia ramah. Waktu kita tanya, dia tanya balik. Kita tanya, dia tanya balik. Tek-tok. Di sinilah kita memainkan akan peranan ini. Ini penting. Penting. Atau kita mau ditemukan orang yang memang sombong. Orang pikirnya pasti sombong. Halo. Udah makan? Udah. Keheningan yang mencekam. Yang sebelah sini berusaha ngajakin ngomong. Di sana mah enak aja lo ngomongnya pendek. Kesan. 1, you are sombong sekali. 2, egois. Jadi sombong, egois, cuek, tidak perhatian, semuanya negatif. Gak ada yang positif. Semuanya negatif. Saya kasih tahu, orang diam, lebih banyak diam, kesan. Saya ngomong kesan ya. Saudara boleh bela diri ngomong apa saja terserah. Gua lagi sibuk lah, gua lagi apa, silakan. Tapi ini habit. Habit adalah karakter. Artinya kita ditemukan orang selalu begitu. Dan akhirnya orang bosan sama kita. Karena kita mengembangkan sebuah karakter, habitnya begitu. Ditanya pasti jawabnya pendek. Nah kalau kita tidak begitu, umpama kita lagi sibuk itu hari, kita juga bisa ngomong, aduh sorry ya, aku ada buru-buru, mau cepet-cepet, sorry, besok kita ngomong lagi. Nah, di situ kita masih ditemukan sebagai pribadi yang ramah. Sekarang kita coba self-reflection tentang keramahan ini dulu. Karena ini sangat penting. Itu apakah kita kesan. Kesan itu penting loh. Ditemukan oleh orang kita seperti apa. Saya pastinya kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya jaga tingkah laku saya. Apa saya kalau ke gereja, saya selalu keadaannya optimal? Tidak. Saya mungkin dari rumah baru ribut sama istri. Bisa. Baru konflik sama anak. Mungkin. Toto tibalah saya di gereja kan. Nah terus dipanggil orang, Pak Kuifa. Bagaimana saya? Saudara, masalah keramahan, yang pertama itu masalah karakter. Dan harus tahu karakter itu dibangun dari mana? Dibangun dari habits, daripada kebiasaan. Dan yang disebut sebagai kebiasaan itu karena memang kita melatihnya terus. Seorang flekmatik tidak boleh bertahan berkata, memang saya orangnya gini kok.
Mau apa? Udah dicipta Tuhan begini, mau lawan Tuhan? Saya bilang, Tuhan juga bilang tuh barusan firman Tuhan, hendaklah kamu ramah. Jadi jangan bertahan di dalam sebuah posisi tentang personality seolah tidak bisa terbentuk. Ingat, itu suatu modal awal. Ada kualitas-kualitas tertentu dalam diri orang pragmatik. Salah satunya, mereka adalah orang-orang yang sangat ahli, jago dalam administrating, ya. Sesuatu yang orang di belakang layar, tapi sangat bisa diandalkan. Jadi orang di belakang meja. Kalau nggak ada orang-orang ini, kayaknya semua dibangun oleh orang sanguin bisa roboh. Karena orang sanguin adalah penerobos. Make something new, make something nggak bisa. Nah, kehadiran daripada orang-orang flegmatik atau pemelankolik ini pastinya memang kurang senang ketemu orang. Jadi kalau ketemu orang capek. Kalau orang sanguin ketemu orang tambah senang. Orang kolerik ketemu orang tambah bahagia. Tidak ketemu orang sepi. Tapi kalau orang flegmatik ketemu orang lemes gitu loh. Nggak ketemu orang, haleluya. Bisa nonton, main, gak apa-apa. Tapi ingat, waktu kita ketemu orang, ada tata laksana yang Tuhan mau. Di sini udah masuk kehendak Tuhan, masuk the will of God. Firman Tuhan tadi bilang, hendaklah kamu ramah seorang yang lain, penuh kasih mesra. Akhirnya setiap model personality itu, ataupun kombinasinya, harus mengembangkan suatu kemampuan untuk ramah. Nah, sekarang kita masuk lebih detail. Sepertinya tadi saudara pikir saya kok gampang banget ngomong soal makan pagi, apa. Sepertinya tuh ramah tuh gampang. Untuk menciptakan itu gampang sekali. Dan semuanya kagak penting. Tidak penting artinya apa? Kita pagi ngomong, siang lupa. Siang ngomong, malam lupa. Ya kagak penting. Nggak usah dihafal. Nah, kalau ketemu nanti, anggap calon pacar kita di kafe, balik lagi adegannya ke kafe di Central Park ya. Maka keramahan ingat, dia meniadakan akan keheningan. Penting. Kita memang harus berjuang untuk hal ini. Tetapi itu mudah kalau bagi saya. Caranya saya gimana kalau mau menciptakan akan konteks keramahan itu? Tinggal lihat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dilihatin aja apa yang bisa diomongin. Rambutnya bagus ya, gimana? Saya kasih tahu, itu omongan kagak penting. Tapi mengisi sebuah ruangan kosong. Kok saya lihat merek bajunya, saya suka beli juga tuh. Nah, jadi mata ini jeli. Rambut diomongin. Baju ya, kalau saya tadi kebayangnya di sini polo gitu, gak kelihatan ya. Kaos-kaos itu loh, kan ada merek-mereknya gitu. Jadi kita ngomongin merek ini. Lihat apa? Lihat jam tangannya. Itu teman saya ada loh pakai itu. Kamu seneng ya model kayak gitu ya? Saya kasih tahu ya, nggak penting. Asli nggak penting. Tapi kita menciptakan berbagai topik dari badan dia aja. Dari badan dia aja kita munculkan. Ntar udah bosan lihat lagi ke kakinya di bawah gitu kan. Apa sih merek sepatunya gitu ya. Nah, itu satu hal, satu dimensi yang bisa kita angkat. Tapi percakapan biasanya masuk ke dalam wilayah private. Oke? Biasanya, secara umum loh. Ini tidak terhindarkan saudara-saudaraku. Kita di awal keramahan itu sangat mungkin menyentuh sesuatu yang phenomenological, sesuatu yang ada di luar. Ya, tadi itu loh, ngomongin rambut, ya ampun. Saking nggak punya topik aja, tapi lebih baik ketimbang keheningan yang mencekam. Diam ngeliatin, minumin kopi. Mau ngomong apa ya? Jadi bingung. Nah, di sini akhirnya jam itu kan berlalu. Setengah jam, saling ya. Usahakan
Strateginya ada selalu waktu dia bertanya, kita balik bertanya. Set. Itu harus, mau nggak mau. Kalau mau ditemukan sebagai orang yang ramah. Nah, tahu-tahu topik habis. Tapi biasanya secara umum percakapan itu mulai masuk wilayah privat. Nah, kalau wilayah privat itu sesuatu yang nggak ada di depan gini, nggak kelihatan. Tapi kita mulai nanya, ngomong-ngomong kamu teh sekolah di mana dulu SMA? Nah, SMA kan nggak kelihatan di sini. SMA mana? Nggak ada. Itu wilayah privat. Lalu setelah ngomong SMA, mungkin ngomongin kuliah. Tahu-tahu dia sebut nama tempat kuliah. Aku punya teman tuh di situ, kamu kenal nggak sih ini? Enggak. Ya suka-suka lah, terserah ya. Namanya juga lagi cari topik. Terus otak ini bergerak. Nah saudara-saudara, sampai ujung-ujungnya, saya ingin saudara mencatat sesuatu yang ini sangat penting. Kenapa seseorang itu tidak bisa masuk ke dalam relasi yang lebih dalam? Ya, akhirnya tidak terjadi pertemuan kedua dan ketiga. Yang kita harapkan adalah kita tercipta satu possibility, kemungkinan terhadap pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi tidak terbentuk. Artinya begitu kita berpisah hari itu kita berpisah ya, oke? Kita pulang udah punya decision, kita pulang udah punya keputusan. Keputusannya apa? Kalau dia telepon gua lagi, gua nehi ketemu dia. Ayo lo. Why? Jawab, kenapa? Saya akan jawabin buat kalian. Nah, saudara-saudara, di sini penting sekali bahwa kita harus tahu begini. Komunikasi memang begitu dia larinya. Memang begitu. Makanya kita harus peka. Akhirnya bertanya ke wilayah privat. Wilayah privat itu pasti. Nah, wilayah privat utama di dalam diri manusia itu biasanya memang sangat berkaitan dengan identitas dia. Identitas, ya. Nah, identitas itu adalah memang sesuatu hal yang kita kerjakan setiap hari. Jadi kalau orang tanya sama saya pergi ya naik pesawat sebelum masa pandemi ini. Orang suka tanya, Pak, mau kemana? Ini udah di pesawat ya, udah di pesawat. Oh, saya ke gereja itu. Oh, gereja? Ya, saya pendeta. Gitu. Itu identitas saya. Saya nggak takut bicara begitu. Saya bahkan dengan mengungkapkan saya pendeta, saya pernah ketemu Ustadz. Waktu itu perjalanan ke Pangkal Pinang. Saya kan kalau hari biasa nggak kelihatan sebagai hamba Tuhan. Masa sih kelihatan pakai baju itu hamba Tuhan? Enggak ya. Kalau ditanya ya, saya hamba Tuhan, saya pendeta. Oh, saya Ustadz. Nah, sepanjang perjalanan itu dari Jakarta menuju Pangkal Pinang kita ngobrol. Dan dalam sekali pembicaraannya, sampai ke level agama. Kenapa? Identitasnya ketemu. Tapi bayangkan, kalau saya tidak ungkapkan identitas saya, diam-diam aja. Siapa sih lo mau tanya-tanya soal gue? Nah, sampai di Pangkal Pinang, kemungkinan nggak ada percakapan. Ini level ekstrim. Level ekstrim. Nah, kita balik ke topik tadi. Ya, saya sedang mencoba kalian punya pemikiran tentang pembicaraan yang pelan-pelan menyentuh wilayah privat. Akhirnya ujung-ujungnya dia pasti nanya. Pastilah, entah di menit keberapa saya nggak tahu deh. Kamu teh kerjaannya apa? Nah, itu identitas. Nah, apakah saudara hari ini cukup confidence dengan identitas, artinya terminologinya yang lain? Seringkali dikaitkan dengan pekerjaan sehari-hari, itu menjadi identitas kita. Di dalam orang Inggris itu kan tailor. Tailor dia penjahit baju. Ya, Adam Taylor misalnya. Nama-nama itu banyak sekali dikaitkan dengan bahwa dia adalah pekerjaan sehari-harinya itu. Gitu. Nah, saudara di sini udah memasuki satu wilayah yang cukup kompleks biasanya.
seringkali orang itu akhirnya berkeputusan dia tidak mau untuk melanjutkan hubungan jangka panjang dengan kita. Karena kita sudah kali mempresentasikan tentang identitas kita. Gitu. Waktu kita presentasikan kita itu kayak orang bingung, tidak confidence. Jadi mungkin kita bilang, misalnya kalimat begini, ya iyalah tapi saya kerja di situ cuma sebentar kok. Misalnya kalimat seperti itu. Atau sebenarnya sih saya kagak suka itu ya, tapi gak tahu deh bagaimana. Ini juga cuma jalanin hidup. Gitu. Artinya tidak ada kebanggaan. Tidak ada kebanggaan. Perhatikan. Nah, tidak ada kebanggaan yang kita bangun. Saat itulah kita sudah jatuh, fall. Jatuh, kita tidak lagi menjadi pribadi yang atraktif. Di awal kita tadi bisa ngomongin ini apa segala macam. Tapi sekali lagi percakapan itu berkembang. Yang banyak pasti menjamah wilayah privat kita. Nah, saat kita ditabuhkan di situ, kita cukup tidak suatu konstruksi bangunan tentang siapa saya. Nah, pada saat saya berkata saya pendeta, terus ini ustadz, wah kita ngomong tak. Buktikan saja saya emang pendeta. You mau ngomong kemana, saya ikutin. Ayo, sini. Gak takut saya. Nah, gitu kira-kira. Karena identitas saya jelas. Kalau ngomongin masa identitas gitu, ada beberapa single justru kebalikan Pak, karena dia ketakutan. Nanti gue ketemu sama cewek matre nih. Jadi gue ngaku aja kali gue pengangguran. Jadi berharap bahwa cewek itu bisa nerima gue apa adanya. Itu gimana Pak? Ya, pada dasarnya kalau ada orang seperti itu, satu, confidence-nya tinggi, udah pasti. Jadi dia tahu bahwa dia mungkin membangun sebuah pekerjaan, usaha, ya, bisnis, yang sudah membawa dia kepada level yang cukup tinggi. Sehingga dalam level yang tinggi itu dia punya rumah, punya mobil, itu kebanggaan yang pada level tertentu memang harus diceritakan, level tertentu. Ingat ya, level tertentu. Nah, tapi biasanya kan orang di pertemuan pertama sudah bertanya tentang apa pekerjaan kamu. Tapi di level pertama tidak mungkin orang bertanya berapa penghasilan kamu. Gila yang nanya itu mah. Itu berarti forbidden ya Pak ya, gak masalah gaji nggak boleh ditanyain. Saya rasa yang nanya kalau nanya keterlaluan, yang ngasih tahu kalau ngasih tahu kurang peka. Buat apa? Percakapan seperti itu kan tidak ada gunanya. Oke, catat tuh ya teman-teman ya, dilarang. Dan kalau ada yang nanya jangan mau kasih tahu, kalau apalagi di pertemuan pertama. Ya. Iya, buat apa? Nggak ada gunanya. Justru jangan-jangan yang nanya kayak gitu malah matre itu tuh. Nah, mungkin kita kan nggak tahu. Siapa tahu dia lagi pikir apa, nggak tahu nanya apa, nanya itu, nggak tahu kan? Bisa juga sih ya. Iya, kita kan nggak tahu ya. Tapi intinya Saking kalau groginya gitu ya. bisa jadi. Tapi kalau pertemuan pertama kan pastinya kita juga sebanyak-banyaknya tentang hal-hal yang sifatnya kita ada di level atas, betul? Itu sebenarnya kita tidak ungkapkan kok. Kita tidak ungkapkan. Nah, orang kalau begitu ketemu langsung ungkapkan, saya punya apartemen, saya punya, itu gila. Itu aja. Ada kegilaan pada diri dia. jadi iya, karena itu kan wilayah yang sensitif gitu ya. Jadi di pertemuan pertama harta benda jangan dibawa-bawa. Saya pernah ada kejadian Pak, di sensus itu, mobil punya siapa, rumah punya siapa. Iya, makanya begitu pulang kita udah berkeputusan. Orang itu kalau ngajakin gua lagi, gua gak bakal mau ketemu dia. Dasar matre gitu. Tangkap ya? Betul, Pak. Ya udah. Nah, kita kan tidak mau. Kan ini percakapan kita kan how to be an attractive person. Artinya kan satu, dia pasti wilayah masuk ke privat secara perlahan. Itu pasti. Itu pasti. Sebagai manusia yang wajar, itu pasti tercipta. Nah, yang sedang saya mau angkat isunya adalah, apakah saudara strong enough, kokoh, sampai usia hari ini, saudara sure dengan pekerjaan saudara. Saudara konten, bahagia dengan pekerjaan saudara. Saudara bangga dengan
pekerjaan saudara. Nah, ini tadi beda-beda ya. Sure itu sebuah keyakinan. Harus yakin dulu bahwa ini panggilan saya. Ya, ini panggilan saya. Jadi saya yakin, saya memang seorang pengacara. Saya memang seorang notaris. Saya memang seorang IT programmer. Saya adalah marketing yang berhasil. Saya sure. Kenapa? Karena tingkat keberhasilan di dalam kita menggaining identitas tersebut, tingkat keberhasilannya itu ada secara historical ke belakang. Jadi kita sure. Nah, setelah sure apa? Kita konten. Nah, konten itu kelihatan dari gaya kita berjalan, ya, gaya kita bicara. Kita orang yang konten. Beda dengan orang yang tidak konten. It's okay. Nah, begini. Jadi, saudara sure dengan identitas itu pekerjaan. Itu akan sangat memberikan satu perbedaan di dalam containment. Containment kita itu gaya kita jadi beda. Ketemu orang gaya kita beda. Tata bicara kita itu jadi lain. Karena orang konten dan orang diskonten itu memang beda. Orang diskonten banyak mengeluhnya. Banyak mengeluh. Nanti begitu ngomong sebentar, baru hari pertama ketemu, udah ngomongin bosnya. Kamu tahu nggak, bos saya tuh ya, aduh pelitnya minta ampun. Gua tuh ya udah kerja di situ 5 tahun, kagak naik gaji, lu tahu gak? Sadis kan, ada orang kayak gitu kan? Lu pernah nggak dengar kayak gitu? Ini amit-amit, baru hari pertama, udah ketemu. Artinya apa? You tidak sure dengan pekerjaanmu. You juga tidak konten. Itu keluar sampah. Itu. Nah, sehingga di sini kita bergumul dengan Tuhan tentang how to be an attractive person. Artinya pasti tiba, entah pertemuan pertama atau kedua, pasti tiba, set, masuk kepada who am I? Siapa diri saya? Apakah saya sure dengan pekerjaan saya hari ini? Bahwa dalam historinya memang memberi saya hidup. Lihat, saya udah bisa cicil rumah, walaupun rumahnya kecil. Saya udah punya mobil, walaupun mobilnya kecil, ya kan? Tapi saya dengan identitas saya bekerja, saya sudah punya yang kecil-kecil itu, gitu kan? Nah pastinya saya juga konten, karena waktu ngomong, begitu percakapan akhirnya tiba ya, kamu kerja apa sih? Langsung muka kita berseri, saya tuh kerjanya ini, saya kerja ini udah lama loh. Tapi ya puji Tuhan sampai hari ini ya Tuhan pelihara. Oh emang kamu kerja apa sih? Cerita. Begitu cerita itu jelas adalah identitas kita. Kenapa itu identitas? Karena itu yang kita lakukan tiap hari. Gitu. Nah dari situ muncul kebanggaan. Ya kita akhirnya cerita. Nah bagi banyak orang ya, biasanya begini, saudara perlu catat, ini yang tadi ngomong terus pengen saudara catat itu, ada pribadi-pribadi yang pada masa remajanya tidak berhasil overcome. Jadi ini kita balik ke masa teenage. Tahun, oke. Usia 12 sampai 17 itu adalah usia pembentukan identitas. Nah, di masa itu dia harusnya mulai memahami tentang peranan dia di dunia ini. Itu bisa peranan orang tua. Rata-rata anak saya bisa kenali. Dia mau kemana ya di usia-usia ini. Anak saya yang paling sulung, sekarang sekolah di psikologi di Maranatha. Jelas, saya yakin, dia kemungkinan besar di masa depan akan menjadi seorang psikolog yang baik. Karena banyak daripada materi-materi psikologi itu dia lahap dengan baik, dan dia sering menjadi teman diskusi saya, berbicara tentang Sigmund Freud misalnya, tentang Erik Erikson, dan beberapa hal yang sifatnya psychological, symptom, psychological problem. Saya hari ini udah punya teman bicara, yaitu anak saya umur 19 tahun, namanya Jostein. Nah yang kedua, anak saya cewek, sekarang umur 14, dia nggak mau masuk SMA, nggak mau dia SMA. Dia masuknya SMK untuk belajar tata boga gitu loh. Nah itu identitas. Saya support habis. Dari usia 14. Nah anak saya paling kecil ini Josen barusan kemarin beli drum.
pakai duit jajannya sendiri, tabungannya sendiri, aku nggak ikutan. Belinya second, nggak beli baru. Jadi lebih murah, ya, lebih murah. Nah, dia lagi sekarang kembangkan identitas tuh. Prompiang, gitu, mengembangkan identitas dia. Nah, identitas ditemukan melalui hobinya. Hobi bisa jadi pekerjaan dia di masa depan. Nah, kembali lagi isunya. Bahwa orang-orang yang hari ini, dia begitu diajak bicara masuk. Set, diajak bicara ya, masuk ya. Set, udah menyentuh wilayah identitas ini, dia nggak mau buka, dia close, dia tutup. Set, dia tutup. Nah, ini berarti ada masalah di dalam masa pembentukan identitas saat umur 12 sampai 17, dia tidak mendapatkan bimbingan yang baik, dia terus menjadi pribadi dewasa. Akhirnya memasuki 17 sampai 25, memasuki wilayah pemuda. Ya, remaja itu 12 sampai 17, pemuda 18 sampai 25. Ternyata masalah ini tidak selesai. 17, 18, 19 sampai 25. Nggak selesai pula. Dia bingung identitasnya apa. Sekarang udah 30. Sekarang udah 35. Sekarang udah 40. Tetap tidak ada bimbing dia tentang identitas dia. Sehingga dia adalah orang yang tidak secure. Tidak secure. Lihat ini mau. Lihat itu mau. Lihat itu bagus. Suka pikir, bisa nggak ya kalau saya jadi dia? Tapi kan investasi untuk menjadi seseorang itu kan mahal sekali. Kayak anak saya sekarang, dia mau sebagai psikolog. Ya investasi kan 4 tahun. Dan harus ditemukan sejak masa remaja. Anak saya yang kedua tadi sekolah tata boga. Katanya pengen punya kafe. Saya sebagai orang tua kan support. Supaya identitasnya terbentuk. Saya bayangkan nanti kalau suatu ketika dia punya kafe, dia bangga sekali. Wah, jadi orang konten gitu loh. Jadi kita sudah meninggalkan wilayah fisikal ya. Saudara tolong pahami, kita sudah meninggalkan wilayah fisik. Jadi fisik udah nggak penting sekarang. Tetapi tentang how to be an attractive person, itu adalah sebuah cerita yang sangat panjang. Panjang sekali. Yaitu waktu remaja tadi kembali, pembentukan identitas terbentuk dari apa? 1, nilai akademis harus tinggi. Nilai akademis harus tinggi. Kalau dia nilai akademisnya rendah, si Samsu, 234, jelas dia tidak overcome masa remaja. Sampai hari ini, dia melihat dirinya sebagai pribadi yang tidak berprestasi. Gitu loh. Melihat dirinya tidak sebagai pribadi yang berhasil. Ya sekolahnya aja gagal. Nah, di masa remaja itu juga ada yang disebut sebagai penampilan fisik. Ingat nggak, masa remaja kita paling banyak liatin cermin. Cerminan mulu. Terus liatin ini, hidung kegedean, mata kesipitan, mulut ketebelan. Aduh, minta ampun dah. Waktu remaja kita jelek banget ya. Nah, pada dasarnya remaja melihat dia fisiknya jelek bisa tertutupi kalau nilai prestasinya tinggi. Ada yang disebut sebagai substitusi. Tapi kalau dia lihat fisiknya buruk, begini ya, semua remaja lihat fisiknya buruk, udah gitu aja. Jarang remaja lihat dirinya cakep, jarang. Selalu ada cacatnya, ya. Nah, anggap dia lihat dirinya buruk, tapi prestasinya bagus. Ini substitusi terhadap ini. Nah, terlebih siapa peer group-nya? Kalau peer group ini teman-teman dekatnya penjahat semua, yang suka kasih meterai, lo jelek, bego, payah, gak bisa, blow on. Nah, ambruk. Nah, biasanya di masa ini yang menjadi penolong itu tetap orang tua. Makanya saya sadar peranan saya terhadap anak-anak saya. Saya tidak izinkan teman-temannya kasih cap jelek kepada anak saya. Anak saya lapor sama saya. Sama mamanya. Mamanya kasih tahu saya. Ini teman-teman bilang saya gini. Wah, listnya panjang. Itu teman-teman kurang ajar semua. Ya, nggak tahu kenapa punya satu sinful nature untuk ngejelekin orang. Untuk ngejahatin orang. Itu masa remaja.
Nah, kalau dia diliputi oleh pikiran daripada teman-temannya, kamu tuh orangnya gini-gini, nggak ada yang bagus, saudara. Semuanya jelek. Cilaka dah kalau punya teman di sekolah itu ya. Dan kemudian tidak ada yang sebagai untuk pembanding berkata-kata, pembanding berkalimat. Ini berat. Makanya saya sangat senang akan komunitas gereja. Kenapa? Mungkin kita di sekolah dibully, tapi di gereja kita diterima. Gitu loh. Mungkin di sekolah kita gimana lah, saya nggak tahu ya, sekolah itu kadang-kadang tempat yang battle juga ya. Tapi kalau gereja tadi tempat battle itu cilaka. Bagi saya di gereja tempat di mana kita saling accept satu dengan yang lain. Artinya saya pernah membimbing pemuda-pemudi sebagai pengurus saya. Waktu mereka ada keluhan, ada kekesalan, ada sebel, ada dihina orang, saya hamba Tuhan, saya tegakkan diri saya untuk menghibur orang tersebut. Saya tidak menghina orang tersebut. Saya tegakkan dia lagi. Saya bilang, Tuhan melihat kamu sangat berharga. Biarin itu orang kadang ngomong yang kagak benar tentang kamu. Tapi saya lihat kamu berharga. Saya confirm. Nah, pertanyaannya, waktu masa remaja, ada nggak pribadi-pribadi seperti ini? Atau kita melewati masa remaja dengan satu bentuk kesuraman yang kemudian terbentuk sampai hari ini. Sehingga hari ini, waktu kita ketemu orang, kita juga tidak pernah bisa overcome. Overcome itu artinya confident, begitu. Untuk bercerita tentang who am I. Nah, saudara-saudara, saya ingatkan sekali lagi bahwa percakapan itu pasti dimulainya dengan ramah tamah, sudah. Ingat ya, waktu kita nih kayaknya jangan panjang-panjang, lebih baik saudara banyak bertanya kepada saya begitu setelah ini. Ramah tamah saudara harus latih, mau nggak mau. Pak, tadi tentang masalah di masa remaja itu kan udah lewat nih, kita nggak ada mesin waktu untuk balik ke masa remaja. Betul. Apa yang harus kita lakukan kalau memang masa remaja kita seperti itu? Oke. Korban bully, kan banyak remaja korban bully gitu. Iya, betul. Bagaimana kan sekarang kita udah dewasa nih? Iya. Yang harus kita lakukan supaya kita masa konten, supaya kita identitasnya bisa, kita pede dengan identitas kita. Ada masukan? Oke. Ada, sangat banyak masukan itu. Saya mau kasih sekarang, karena saya dulu juga jelek banget. Ya. Jadi 1 Petrus 2 ayat 10. Boleh nggak dibaca? Ya, 1 Petrus. Ayat 10. Oke, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Oke. Dahulu kamu bukanlah umat Allah, tetapi sekarang kamu adalah umat Allah. Ya, oke. Jadi kita coba perhatikan ya, tadi pertanyaannya bagus sekali. Saya kasih tahu ya, saya dulu pastinya juga tidak overcome. Pastinya begitu. Pastinya saya juga ada dalam banyak kegagalan hidup. Kalian coba bayangkan, ayah saya meninggal waktu saya 1 SMP. Setelah ayah saya meninggal, saya 1 SMP, itu ekonomi ambruk. Jadi collapse ya. Lalu mama saya berjuang buat hidup. Dan mama saya kemudian meninggal waktu saya baru lulus SMA. Kebayang nggak? Jadi usia 18-19 gitu saya udah nggak punya orang tua. Jadi kalau melihat masa depan itu pastinya gelap. Nggak tahu mau bagaimana. Nah, pastinya di masa remaja juga saya nggak tahu saya ini siapa. Makanya saya salah jurusan. Waktu saya kuliah S1 itu S1 akuntansi, saya nggak suka akuntansi loh. Kemampuan saya di dalam berbicara, abstraksi. Itu saya umur 24-25 ya. Saya taunya begini. Gila nih gua, kalau gua jadi akuntan seumur hidup. Mati deh gue. Kenapa? Waktu saya ngomong gini, saya bukan orang gagal ya. Saya waktu itu sudah jadi finance manager di PT German Center Indonesia. Gaji saya tahun 98 adalah 5 juta rupiah. 98. Maaf, teman-teman saya gajinya baru 900 ribu. Dan saya sudah bawa satu sedan, Honda Accord saat itu. Dan saat itu usia saya adalah 25 menuju 26 tahun. Dengan honor 1 bulan 5 juta dan saya sudah bawa sedan. Nah, tapi saat itu saya sangat bergumul, mikir ya.
gila ya gue kalau seumur hidup jadi akuntan. Kayaknya gue bete banget deh dengan pekerjaan ini. Sebel gitu. Gak suka saya tuh. Nah di saat itu saya puji Tuhan. Saya membaca buku dari Tim LaHaye tentang personality. Itu buku kumal banget deh zaman itu. Saya nggak tahu hari ini masih ada gak. Kayaknya sih masih ada. Udah dikembangkan sama Tim LaHaye itu lebih tebal. Lebih tebal dia. Tapi waktu saya baca tuh buku tipis. Kertasnya warna kuning. Tapi itu menjadi salah satu buku yang sangat menarik bagi saya. Itu suatu petualangan saya menemukan siapa saya. Saya ketemu. Saya adalah seorang sanguin. Saya tahu saya bukan flegmatik. Karena Tim LaHaye itu kasih ciri-cirinya. Orang flegmatik begini, suka di belakang meja. Saya akuntan, di belakang meja tiap hari. Saya tidak suka. Nah, flegmatik suka di belakang meja. Saya enggak, saya senang di luar ruangan. Saya senang ketemu orang. Nah, waktu saya baca ciri-cirinya, saya baca, ini gua model apa gua ya? Kayaknya gua sanguin nih, gitu. Sanguin. Nah, terus di buku itu bagus loh. Ada pekerjaannya. Jadi orang sanguin itu ada kerjaannya apa? Orang flegmatik pekerjaannya apa? Tuh akuntan ternyata flegmatik. Ya, itu pekerjaannya flegmatik. Programmer apa, Pak? Hah? Kalau programmer apa, Pak? Kalau programmer itu dia seharusnya dia lebih, kalau begini, perhatikan begini Han, waktu kamu bertanya ini, buku itu adalah buku dari lahir tahun 70-an, buku itu. Saya rasa pekerjaan programmer ya? Betul, pekerjaanmu itu di daftar itu nggak ada programmer itu Han, paham ya? Tapi pekerjaan programmer itu kita bisa tebak, dia lebih banyak berhubungan dengan komputer, ya, dia bermain data-data, dia kurang bertemu orang, maka kita bisa kategorikan hari ini. Kalau menurut saya programmer itu flegmatik. Mampus lah saya juga. Gitu, ya, dia flegmatik kalau programmer. Nah, tapi kalau marketing, dia harus sanguin. Kalau marketing, nah, saya waktu itu baca ya. Oh, gua sanguin nih. Soalnya saya belum muncul, suara saya udah nongol. Nah, kalau flegmatik orangnya udah nongol, nggak ada yang tahu. Diem aja di pojokan, gitu kan. Nah, saya baca. Ternyata ada pekerjaannya saat itu. Pekerjaannya ada beberapa. Saya baca di situ. Satu, wartawan. Sanguin itu wartawan. Mungkin karena ketemu orang mesti ini ya, mesti nanya-nanya kali ya. Jadi itu perlu kekuatan sanguin kali. Saya juga tidak tahu kenapa di situ ditaruh wartawan. Terus ditulis pedagang. Seorang businessman, pedagang. Nah, di situ juga ada tulisan sebagai aneh loh di situ loh. Pengkhotbah. Jadi pengkhotbah yang baik itu kelihatannya orang sanguin. Jadi begitu naik mimbar langsung ser gitu ya, rame satu ruangan ya. Tapi kalau pengkhotbahnya flegmatik, begitu naik mimbar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan, tidur semua deh ya. Nah, jadi waktu itu saya baca gitu. Oh, gua salah kamar nih. Nah, balik ke ayat tadi. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya cukup panjang, tapi ada stepnya. Step pertama adalah kita self-reflection. Self-reflection itu artinya kita pakai cermin. Ya. Pakai cermin. Kita coba lihat kita hari ini. Kita konten tidak? Kita bangga tidak? Kita sure tidak dengan kita punya identitas hari ini? Ini mau nggak mau, saudara harus self-reflection. Mau nggak mau. Nah, dari kita self-reflection, itu kayak kita bercermin. Kalau kita ketemu orang, aduh berantakan, kita rapi-rapihin, kita kosmetikkan, supaya bagus. Nah, hasil self-reflection itu saudara bisa catat. Misalnya, itu saudara catat sendiri ya. 1, saya kurang puas dengan apa yang saya kerjakan selama ini. Bisa tulis begitu. Kenapa? 2,
saya udah kerja 10 tahun, tapi kok perjalanan begini-begini aja. Tidak terlalu ada perform. Misalnya, ini misal kan. 3, saya cenderung menyembunyikan pekerjaan saya kalau ditanya orang. Saya nggak pernah mau ngomongin. Mendingan ngomong yang lain aja. Nah, itu tanda-tanda, simptom-simptom dari hasil self-reflection. Bahwa kita kurang bangga. Tapi sebaliknya, 1, gue bangga banget pekerjaan gue. 2, gue udah bisa beli rumah walaupun nyicil. 3, gue beli mobil. Gue juga udah bisa kasih duit buat papa mama. Ini nadanya riang semua ya. Nadanya riang, oke? Nadanya riang. Nah, pertahankan. Oke, pertahankan akan identitas tersebut. Nah, kembali kepada yang tadi salah kamar. Oke? Katakanlah dari poin 1, 2, 3 kita catat tentang diri kita harus jujur di hadapan Tuhan. Maka setelah self reflection kita masuk ke self awareness. Self awareness adalah sebuah kesadaran tentang diri kita. Who am I? Before God. Di hadapan Tuhan yang mencipta saya. Maka ingat saudara, kalau kita ada, maaf ya, titik-titik yang rendah di sini. Dan waktu kita self awareness, kita sampai 1 titik. Iya ya, aku kurang puas sebenarnya dengan keadaanku hari ini. Tidak apa-apa saudara, hidup masih panjang. Kenapa? Karena di dalam self awareness itu ada Tuhan. Ada Tuhan saudara, ada Tuhan. Dan Tuhan ini bukan hanya Tuhan yang menerima penyembahan kita saja. Bukan hanya Tuhan yang menerima persembahan kita saja. Bukan hanya Tuhan yang menerima puji-pujian kita saja. Tapi adalah Tuhan Yesus Kristus yang mau terlibat dalam hidup kita. Saat kita membuka diri kita apa adanya. Tuhan, saya ini kurang puas dengan diri saya. Saya merasa banyak hal lemah di sini-sini. Maka Tuhan sangat ingin membentuk diri kita. Menjadi sesuatu hal yang jauh lebih baik ketimbang kita membentuk diri kita sendiri dengan usaha kita sendiri. Nah, saudara-saudara, inilah ayat ini berbicara tadi bahwa kamu dahulu tuh bukan umat Allah. Kamu dahulu tuh gak dikasihanin. Mau jadi apa terserah. Ya, kalau tidak dikasihanin, mau jadi apa terserah. Tuhan gak ngurusin. Kan banyak. Di daerah rumah saya nih di Bandung ini ya, saya suka lihat gelandangan loh. Gelandangan itu pagi dia lagi lihat ke jalan tol, jembatan. Pas siang saya balik dia masih lihat ke jalan tol. Aduh, saya lihat kesian amat ya, aduh orang kok bisa gitu. Kadang-kadang saya juga suka bingung. Membuat kita yang anak-anak Tuhan suka salah tingkah juga, suka pikir ini mestinya gimana ya gitu loh. Ini kita mestinya apa ya, perbuatan apa ya. Tapi suka gak kepikir juga, karena kita juga takut kan. Kalau kita deketin toto dia nyakar kita gimana? Nah, kita jadi ngeri. Nah, tapi ada orang seperti itu. Nah, artinya ada orang seperti dibiarkan sama Tuhan ya, kasihan loh. Kamu dahulu bukan umat Allah, dahulu tidak dikasihani. Aduh, coba gelandangan itu ketemu Tuhan Yesus ya. Coba ketemu Tuhan Yesus. Maka sekarang telah menjadi umat Allah. Sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, kalau belas kasihan turun atas kita, catat kalimat saya ini. Tidak peduli masa remaja kita dulu kayak apa. Masa lalu kita kayak apa, gak peduli. Buktikan aja, saya sudah membuktikan. Saya adalah orang yang berhasil dalam tahapan-tahapan kehidupan saya dulu karena ada Tuhan Yesus Kristus. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, cilaka saya. Cilaka saya. Saya kasih tahu. Tapi karena ada Tuhan Yesus Kristus, dalam self-awareness saya itu ya, self-awareness, saya sadar, aduh, papa mama udah meninggal, duit kagak punya, mobil kagak ada, segala sesuatu gak. Sekolah saya S1 kagak terkenal. Orang kalau tanya, lu sekolah di mana, Fah? Saya sebut namanya. Pasti dia bilang begini. Di mana sekolah lu itu? Pasti gitu deh. Selalu minder saya. Kalau jelasin tentang sekolah saya itu. Sekolahnya sekolah murahan kok. Tapi waktu saya kerja, saya masuk ke KPMG. KPMG itu adalah the big five accountant
public firm internasional. Jadi di dunia ini ada EY, ada PricewaterhouseCoopers, ada Arthur Andersen, ada KPMG, ada Deloitte Tohmatsu. Nah, Arthur Andersen sudah tutup karena satu skandal di Amerika. Hari ini cuma ada the Big Four, International Accountant Public Firm. Saya tembus itu perusahaan, padahal, Pak, lu kuliah di mana? Saya sebut namanya, STIE Gunung Sewu. Tahu gak lu di mana? Lu pasti kagak tahu kan? STIE Gunung Sewu. Di mana tuh sekolah? Lu sekolah apaan tuh? Kalau di Jakarta enak ngomongnya gini, lu sekolah di mana? Untar, Trisakti, ya kan? UI. Lu di mana, Pak? STIE Gunung Sewu. Pasti mukanya gitu. Di mana tuh? Nah, gue sebel banget tuh lihat muka orang kayak gitu tuh. Ya. Nah, tapi saya menghidupi satu hidup yang ada belas kasihan Tuhan. The mercy of the Lord telah mengangkat saya. Kira-kira begitu tuh jawabannya. Hari ini ya kita hidupkan self-awareness. Jadi karena ada tadi kemurahan belas kasihan Tuhan, dan pastinya kita juga menyadari bahwa kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dan mungkin harus dipikirkan juga ke depannya kayak, jadi bukan cuma untuk melihat di masa lalu gue yang begini begitu, tapi apa yang ke depannya akan gue bangun supaya gue juga akan merasa lebih konten dan hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Pak, ini dari chatting ada yang nanya, kalau kerja nggak sesuai dengan sifat gimana tuh, Pak? Sorry, apa yang nggak sesuai dengan sifat? Diulang. Kalau kerja tidak sesuai dengan sifat, itu bagaimana? Oke. Kita berbicara tentang sesuatu yang sifatnya long term. Kalau dia tidak sesuai dengan sifat kita, passion kita, secara long term, kita pelan-pelan menjadi robotik aja. Jadi kita lakukan itu tanpa passion. Jadi basically kita melakukan itu datar, tidak ada inovasi, tidak ada creativity, dan kita datar aja hidup seperti itu. Dan kemungkinan kita akan I hate Monday, I hate Tuesday, I hate Wednesday, I hate Thursday, I hate Friday, I love Saturday because it's this weekend, and I love payday. Saya suka hari gajian, ya kan? Tapi saya nggak suka itu, Pak. Kenapa? Ya, semua orang pasti suka payday kan? Betul, tetapi ada orang yang kerja dalam passion, he or she love every day. Begitu bangun pagi, entusiasnya tinggi. Dia penuh inovasi. Maka kalau dia mencintai pekerjaannya, banyak hal terjadi, pertumbuhan pelipat gandaan. Kita sebut itu fruitful, bukan produktif. Produktif artinya kita rajin kerja, tapi sesuai dengan takarannya saja, produktif. Bisa diukur. Tapi fruitful, itu takarannya sama, tata cara kerja, tapi dia dia maju. Karena dia ada passion, dia ada tangan, dia ada talenta. Dan Tuhan berpihak kepada dia karena dia dicipta memang untuk fungsi tersebut. Tapi kalau Tuhan maksudkan dia untuk menjadi akuntan misalnya, tapi dia lari ke yang lain, dia akan mengerjakan ini setengah mati. Tapi bisa, kan dia pinter. Kan dia tekun juga orangnya. Dan dia juga kan orangnya juga kemungkinan istilahnya ada kualitas-kualitas tertentu yang membuat seseorang itu tetap bisa bertahan dalam pekerjaannya. Secara ketekunan tekun, secara kepintaran dia bisa lakukan, secara obedience, ketaatan dia seseorang yang bisa mendengarkan instruksi dari bos. Nah, kualitas-kualitas ini membuat dia tetap bertahan. Tapi kalau ditanya dalam hati, apakah itu ada kepuasan jiwa? Dia mikirnya lama. Kepuasan jiwa, apa sih? Emang kan semua orang mesti kerja. Mau puas-puasin apa? Nah, itu. Kira-kira gitu, Pon? Oke, ini ada lagi yang mau tanya. Kadang kita bukanlah sombong dalam pembicaraan yang kita hindari, cuman kelompok ngomong-ngomong itu ngaco ataupun tidak bermanfaat atau tidak bijak. Kalau kita menolak dengan ramah cukup nggak? Jadi mungkin ya karena pembicaraan lawan bicaranya ngomongnya kagak penting atau ngaco, terus kalau kita nolak itu gimana?
Tergantung kepentingannya. Ya, jadi memang manusia bergerak di wilayah-wilayah kita mau tidak mau ada unsur kepentingan. Jadi umpama, misalnya itu suatu percakapan di mana bos itu ada di situ, pimpinan itu ada di sana, kita bekerja di sana. Dan percakapan-percakapan itu tidak menarik, sama sekali nggak menarik. Tapi ada pimpinan di sana, ada atasan di sana. Cuma mau nggak mau, Pak. Nah, ya toh, mau nggak mau kita harus beradaptasi kan? Iya. Nah, tetapi kalau umpama ternyata ini tadi apa konteksnya? Ya kalau dalam konteks ini nggak tahu, mungkin dalam dating juga kali. Kadang nggak tahu sih Pak ya. Kalau saya ada sih, saya pernah dulu gitu ya. Misalnya ada orang itu ngomongnya itu terkesannya mungkin karena dia ingin mempromosikan diri tapi ngembual. Jadi kayak, "Wih, gue begini loh, terus ngegosipin orang. Itu kadang-kadang nyebelin juga sih Pak. Tapi gimana caranya ya, maksudnya untuk ganti topiknya. Karena nih orang ngomongin jelek-jeleknya orang semua. Gue tahu banget, gue juga pernah ketemu orang kayak gitu. Nah, barusan ada tulisan di layar saya, konteksnya bukan di kerjaan. Oh, bukan. Kalau memang bukan di kerjaan, kasih saya tahu dong konteksnya apa, supaya bisa jawab secara spesifik. Di teman-teman aja katanya sih ini. Di teman-teman. Oke. Sekarang kan tetap wilayah kepentingan. Artinya kalau misalnya begini ya, umpama ini kita langsung aja straight to the point. Saudara umpama sekarang belum menikah. Lalu saudara betul-betul dalam suatu intention, kesengajaan untuk mencari pasangan hidup. Nah, kemudian atas pimpinan Tuhan, kemudian kita diizinkan bertemu dengan komunitas ini, komunitas itu, betul ya? Komunitas ini, komunitas itu gitu. Nah, memang akhirnya mau tidak mau kemampuan adaptasi kita harus tinggi, sangat tinggi. Adaptasi dan fleksibel. Mau tidak mau. Disitulah kita mengenali akan kekayaan. Saya sebut masih di wilayah kekayaan. Wilayah kekayaan daripada keunikan manusia-manusia yang kita ketemui. Nah, kalau ketemu orang yang model tadi ya, ngomongnya ngaco gitu. Bagaimana sih respon kita? Saudara sebenarnya bisa memakai saat itu untuk bercakap sama Tuhan. Saya serius tuh. Bercakap-cakap sama Tuhan. Jadi, iya. Tuhan, kenapa ya ada orang kayak gitu ya? Moga-moga saya nggak kayak gitu ya Tuhan. Itu udah bercakap-cakap sama Tuhan. Betul. Gitu. Nah saudara liatin gitu ya. Tuhan, saya sebel banget nih sama komunitas kayak gini nih. Tanya sama Tuhan, Tuhan, emang Tuhan benar ya? Mau kasih saya pasangan hidup dari komunitas ini ya? Atau enggak? Nah, saudara, melahirkan satu komunikasi yang hidup dengan Tuhan, itu merupakan satu inti kehidupan. Saya hari ini sudah menikah anak 3. Saya kasih tahu ya, saya punya ada beberapa konflik dengan anak saya. Anak paling besar saya konflik ada. Dengan yang tengah, ada. Dengan anak yang bungsu, ada. Karena mereka ada keunikan. Nah, saya bercakap-cakap dengan Tuhan, memang konteksnya udah beda. Misalnya, tahun lalu, saya ada hubungan yang cukup buruk dengan anak saya yang sulung. Maka saya bertanya gini kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana ya untuk saya bisa akrab sama si Josten ini lagi ya? Karena kalau dimarahin udah kagak mempan. Jadi, pakai sesuatu yang, ya, ambil aja. Nih anak saya Josten lagi lewat. Ya. Nah, jadi artinya di dalam bentukan relasi, saya self awareness, saya self reflection tadi. Saya tahu saya lagi ada masalah. Saudara punya masalah kan? Saya juga, maksudnya gitu loh. Ya, nah, tapi kemudian saya bertanya kepada Tuhan tentang apa yang saya harus lakukan dengan anak saya ini. Dan saya tidak bercanda. Kalau hubungan kita intim dengan Tuhan, itu hubungan yang hidup. Ada vision, ada wisdom, ada direction. Ada visi, ada hikmat, ada arah. Saya diberitahu oleh Tuhan sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan. Di sini Tuhan berbicara. Ajak anak kamu pergi makan. Very simple. Lalu saya kembali bertanya sama Tuhan.
Kalau makan kita ngomong apa? Tanya aja tentang dia. Begitu. Ya udah. Saya selama pergi nggak ngomongin soal yang saya pengen ngomong, nasihatin dia ini jangan pulang malam ya, kamu harus nilai yang bagus ya. Silent, prester. Tapi saya ngomong kepada dia sesuatu yang saya munculkan. Ini atas dasar otoritatif Tuhan berbicara kepada saya. Tanya aja tentang dia. Berminatlah kepada dia. Udah, sepanjang makan di mobil saya tanya, "C, kamu gimana?" Tentang dia aja saya tanya. Tahu-tahu dia jadi bawel. Tahu-tahu dia jadi bawel. Biasanya kalau ketemu saya, diam aja. Dia mulai cerita tentang kuliahnya, mulai cerita tentang temannya. Sampai udah mau masuk PVJ, masih ngoceh. Dah. Segampang itu ya. Nah, balik yang tadi konteksnya. Saudara ditempatkan Tuhan di dalam situasi yang saudara nggak suka. Saudara harus punya kemampuan bercakap-cakap sama Tuhan. Tuhan, mau berapa lama nih saya di sini? Tapi yang jelas saya tahu, kalau saya di sini, saya punya possibility A, B, C, D. Saya tahu. Tapi kalau lebih banyak buruknya, kan lebih baik saya keluar. Tuhan akan menjawab kepada kita. Begitu ya. Oke, thank you Pak. Ada pertanyaan lagi nih dari teman kita. Kalau sebagai cewek, itu kan stigma di orang timur itu kan takut nih sama cewek yang hebat. Jadi kalau prestasinya, pangkatnya udah tinggi, terus mungkin juga ya kekayaannya juga ya udah oke. Justru katanya nanti cowok-cowok pada kabur takut. Apalagi kalau misalnya pimpinan di kantor itu kan berarti kan dia punya sifat kolerik tuh Pak. Nah bagaimana cewek ini bisa, kita sebagai cewek itu bisa masak konten yakin dengan pekerjaan kita yang sudah setinggi itu? Ya, sebenarnya pertanyaan ini sudah saya jelaskan tadi. Kenapa lawan bicaranya inferior? Karena lawan bicaranya tidak punya identitas yang strong enough untuk duduk bersama si cewek ini. Cewek ini kan bisa hebat banget ya, gajinya wah miliar-miliar. Tapi gue juga gak rendah diri lagi. Gue punya histori, gue punya sejarah. Emang gue gak sehebat lo. Tapi gue juga tahu kalau Tuhan kasih gue belas kasihan, gue juga bisa kayak lo. Nah ngomong setara. Karena kita sure, kita konten, dan kita bangga. Nah tapi kalau ini yang gak ada, gak usah ngomong cewek keren banget lah. Yang biasa-biasa kita juga agak anjlok. Lihat tuh tangan saya hilang tuh. Lenyapkan di layar. Ya begitu. Oke? Oke, mungkin sedikit tambahan dari saya. Waktu itu saya dengar talk show juga dari Deddy Corbuzier sama Najwa Shihab. Kan dia ngomong katanya, untung lu nikah umur 20-an. Kalau sekarang lu nikah belum nikah, mungkin nggak nikah kali, maksudnya karena cowok pada takut ya sama si Najwa ya. Tapi ternyata enggak, dia ngomong gini, oh kalau dia takut sama gua berarti ya memang dia nggak cocok, nggak sepadan sama gua. Nah jadi itu benar banget menurut aku ya, karena aku dulu juga punya pemikiran seperti itu, karena kan aku kan ada sifat-sifat kolerik, dan dari aku masih remaja mama selalu ngomong begini, Poni lu jadi cewek tuh jangan jadi cewek hebat, cowok pada takut. Itu omongan dari aku remaja tuh seperti itu, karena mama aku ngeliat sifat aku memang koleriknya keluar. Tetapi pada satu titik akhirnya aku memutuskan aku ingin jadi diriku apa adanya. Aku ingin berdamai. Tuhan kasih aku sifat yang seperti ini, ya aku terima dan aku maksimalkan. Dan nanti perkara cowok pada takut apa enggak, ya menurut aku benar yang Najwa bilang, bahwa kalau dia itu adalah pasangan yang tepat, dia nggak akan takut dengan kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh si Najwa sendiri, dan juga dibuktikan oleh saya. Suami saya nggak takut sama saya. Buktinya jadi nikahin saya gitu kan. Jadi menurut saya, Christine, pede aja lagi, jadilah diri kamu sendiri. Tetapi tetap humble, karena bagaimanapun juga wanita bukan seorang kepala di dalam keluarga. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau langsung tanya langsung ke Pak Quiva?
Jadi Pak ada yang nanya, kalau umur 40 tahun pindah jurusan atau pekerjaan, itu telat nggak? Baru nyadarnya sekarang nih. Nah, balik ya, umur 40, apakah terlambat atau tidak? Tadi saya ngomong, our God is our second chance God. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan kedua. Terlebih jikalau kita paham sekali bahwa setelah kita mengenali diri kita, ternyata memang kita akan sangat lebih bahagia, lebih konten, lebih punya masa depan di dalam pekerjaan yang baru. Nah, pastinya kalau kita mengenali akan hal ini melalui self-awareness, maka Tuhan itu ada di pihak kita. Artinya Tuhan mungkin dari surga berkata, ya udah 40 baru sadar. Tapi kita menemukan diri kita. Gitu. Tidak ada yang terlambat menurut saya. Nah di titik-titik ini kelihatannya saudara seringkali harus membuat tahapan. Tahapannya begini. Di dalam pekerjaan yang lama itu pasti memberikan kita kehidupan. Udah pasti. Sudah pasti memberikan kita kehidupan. Tapi kita tidak senang, kita tidak puas, bahkan kita cenderung kalau ditanya pekerjaannya apa, kita cenderung nggak mau cerita. Tapi waktu kita mau pindah ke sini, perhatikan, ini tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Nggak boleh. Dia harus mengiringi jalan baru yang sedang mau dibuat. Gitu. Ini jalan baru lagi mau dibuat, ini harus mengiringi. Artinya kehidupan kita tetap ditopang dari pekerjaan lama. Gitu. Dan ingat, berpindah di usia 40 itu tidak mudah. Emosinya berat, tantangannya berat. Artinya kalau nanti betul sudah jadi, apakah ada yang mau terima? Kan yang lain udah mulai dari usia 25. Lah kamu umur 40. Nanti apapun bisa kalah sama yang sudah memulai dari umur 25. Nah, disinilah kita butuh akan mentor. Mentor itu penting. Dan saya pikir dunia kita hari ini ya, YouTube itu memberikan banyak sarana. Saudara tertarik suatu pekerjaan yang betul-betul akhirnya saudara sadar, aduh ini gua banget nih, tapi dari dulu gua masih muda, gua tuh kagak berani. Gara-gara bapak emak gua bilang, lu jangan. Sampai umur segini gua jangan terus deh. Tapi hari ini saudara udah punya kehidupan. Tapi saudara tahu, saudara tidak konten, tidak sure, tidak bangga. Ingat, jalanan ini jangan dirobohkan. Terus jalani dengan setia. Sambil jalanan baru dibuat. Dan supaya lebih cepat cari pembimbing. Gitu ya. Oke, thank you. Ada lagi yang mau nanya? Saya tadi kan bicara ini, Fon, tentang 3 level komunikasi. Saya lanjutin dikit ya, supaya kita bisa paham secara utuh ya. Ya, silakan Pak. Jadi yang pertama kita bicara ramah tamah, itu kita harus punya. Nah, kedua, kita bicara tentang objek. Nah, objek ini bisa apa saja. Dan dia sifatnya menjadi serius, bukan ramah tamah lagi. Nah, objek bisa di wilayah ramah tamah. Seperti tadi saya bilang, gunting rambut di mana, beli kacamata di mana, bajunya, ini semuanya objek. Tapi sebenarnya itu tidak penting juga. Kenapa? Kan saya udah bilang tadi, hari ini kita ngomong, besok juga udah lupa. Tapi kalau membicarakan objek ini level kedua. Setiap orang harus punya kecakapan membicarakan ini. Mesti. Makanya ini sangat berkaitan biasanya kalau dalam level perkenalan ya. Level objek ini adalah sesuatu sangat terkait dengan identitas kita. Jadi waktu kita ngomong tentang hal ini, kita kelihatan ahli banget. Kita kelihatan menguasai sekali. Nah, objek ini bukan hanya pekerjaan, bisa hobi. Nah, khususnya bagi para marriable singles, saya boleh sampaikan kepada kalian, di wilayah objek ini diperluas. Ya, anggap pekerjaan ini sekarang saudara merasa kurang fit in, nggak apa-apa, kan tadi saya udah bilang jangan dirobohkan. Tapi supaya menciptakan diri kita menjadi attractive person, ciptakan another object untuk dibicarakan. Apa? Paling gampang, hobi. Itu paling mudah. Saya pernah ngelihat orang zaman dulu ya, di Gajah Mada Plaza. Kan saya dulu tinggal di Jakarta.
Nah, di Gajah Mada Plaza bagian bawah lagi ada pameran ikan. Waktu itu lagi ramai ikan lohan yang kepalanya jidat jenong itu loh. Nah, ada 2 orang kagak kenal. Saya tahu banget kan, satu dari sini jalan, satu dari sini jalan. Saya kan ngikutin aja di belakang ngeliatin ikan tuh pala jenong semua. Sampai di satu akuarium, ini 2 berhenti ngeliatin. Aneh ya, saya kan ngintip, bukan ngintip ya, nguping. Percakapannya sederhana. Piara ikan juga kok. Iya. Lohan. Oh, banyak. Enggak sih, baru mulai. Yang ini bagus ya. Aneh ya. Saya di situ kan cukup lama. Itu orang baru kenal. Ngomongnya lama banget. Bingung ya? Gitu. Nah, ini artinya apa? Boleh nggak kita, ini level objek ya, saudara temukan satu hobi yang saudara bisa kuasai, dan itu nanti jadi modal. Waktu nanti ketemu siapapun, saudara betul-betul bisa menceritakan dengan antusias. Itu yang ngomong lohan itu antusias banget loh. Tadi posisi badannya asing kan dari body language kelihatan. Tapi begitu udah ngomongin ini langsung cair, mendekat. Oh, saling bertukar informasi. Tek sampai saya tinggalin masih di situ tuh. Nggak tahu bubarnya kapan tuh. Nggak ngerti deh. Nah, ini menjadi sebuah konteks. Kalau saudara datang ke pameran-pameran dan saudara coba lihat. Nah, di Indonesia banyak pameran, di Jakarta, di kota mana-mana juga. Saudara pergi lihat aja. Saudara coba cari, tanya Tuhan. Tuhan, kalau saya ada hobi apa ya? Pastinya jangan terlalu mahal. Sesuatu yang kita bisa nikmati. Tapi pelan-pelan kita bisa kuasai. Bahkan kita bisa beli bukunya berjilid-jilid. Karena kita saking tertarik gitu. Nah, saya ada beberapa hobi yang nggak usah saya ceritakan sekarang ya. Nanti habisin waktu. Nah, jadi objek ini ya, paham ya saudara. Nah, pekerjaan tadi. Hobi. Pelayanan di gereja. Seringkali ini juga menjadi suatu objek percakapan yang sangat menarik. Di gereja ada apa? Ada paduan suara. Ada bagian sound system. Ada bagian programmer, IT, hari ini medsos, hari ini YouTube. Wah, coba kalau kita ketemu nih misalnya, maaf nih ya. Ada 2 pribadi yang secara identitasnya dia kurang tercipta karena lagi bergumul pekerjaan kan. Kan tadi saya udah ceritain. Tapi ternyata di level objek yang di sini sama-sama punya jalur pelayanan dari muda. Kamu pelayanan di itu ya? Iya. Gimana? Nah, ini ketemu nih. Ketemu. Ingat, level objek ini tidak tercipta dari identitas dia. Tidak tercipta dari hobi, tapi dari ministry. Begitu. Nah, pada dasarnya, dalam kehidupan kekayaan dinamika kita berhidup di dunia ini, objek ini nggak bisa terlalu banyak kalau masih single. Nggak bisa, karena nggak bisa ngomongin anak. Maksudnya ngomongin anak, kaget atuh. Gua udah punya anak. Tapi kalau suami istri kan kalau ngomong, objeknya apa? Ngomongin anak. Ngomongin mama mertua. Mamamu kenapa sih galak begitu? Ya kan? Ngomongin apa? Keuangan. Uang diomongin dalam rumah tangga, objek nih. Nah, level daripada orang yang sedang cari pacar dengan level yang sudah menikah dalam bicara objek ini tatanannya beda sekali. Sangat beda. Sangat beda. Kalau dalam pernikahan, waktu membicarakan objek, ini bisa menuju kepada perbedaan pendapat. Sudah pasti. Maka dibutuhkan kecakapan untuk mengatasi konflik. Bicara objeknya sama, tapi ribut. Ini Pak Sutri. Tapi kalau buat yang baru sedang mencari, waktu bicarakan objek ini, lebih kepada level menguasai objek tersebut. Lalu bisa presenting dengan baik. Nah, ini menjadi modal. Siapa tahu lawan kita itu tertarik. Aku mau belajar, kamu suka hidroponik ya? Minggu depan ketemu lagi deh. Modus itu Pak, modus Pak. Oh, itu bukan modus. Itu adalah anugerah Tuhan. Okay. Itu bukan modus, itu anugerah Tuhan. Bagi setiap kita yang tidak bisa menemukan hal itu,
cari. Saya kasih instruksi sekarang, carilah. Itu bukan modus. Itu adalah sebuah fakta realistik bahwa kita memang tertarik. Iya, jadi sebenarnya percakapan yang menarik itu juga bisa dibentuk dengan hobi yang sama, ketertarikan mungkin puasaan tadi ya, pelayanan yang sama, itu bisa ya. Saya ingat sih waktu dulu saya sama suami dulu waktu lagi masa-masa PDKT, benar sih ada beberapa hal yang sama, kita berdua seneng baca buku, penulisnya favoritnya juga sama-sama Philip Yancey dan C.S. Lewis. Terus tentang pelayanan, kita berdua punya minat di konseling, pelayanan konseling, dan dia juga belajar kan di STRI. Dan itu memang akhirnya dari persamaan itu bisa terbangun percakapan dan keakraban. Jadi waktu itu saya juga nulis, terus dia baca tulisan saya aja, kasih masukan seperti itu sih. Nah itu mungkin bisa diterapkan juga ke teman-teman punya hobi apa, itu yang bisa jadi bahan untuk mendekatkan kita dengan si calon. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, di dalam level yang ketiga ini lebih deep, dia lebih dalam, yaitu sebuah percakapan yang memang kita harus latih juga. Ini adalah suatu percakapan heart to heart communication, dari hati ke hati. Ada akan tiba masanya, percakapan itu memang lari ke sana, tidak bisa dihindari, saudara. Ya. Jadi dari Ramatama, lalu tadi mendekati akan identitas kita. Pastinya orang diskonten dengan konten itu beda dalam berespon. Setelah wilayah ini berhasil dilewati, akhirnya kita sampai kepada yang paling dalam. Sesuatu yang akhirnya kita memang harus melatih diri untuk membukanya, yaitu perasaan kita. Nah, manusia yang utuh, ya, ini sebagai lingkaran, di atas ini ada sukacita, ada bahagia, ada senang, ada tawa. Di bawah sini ada duka cita, kekesalan, sebel, bete, apalah ya kita sebut ya. Ini emosi negatif, di atas ini emosi positif. Nah, di tengahnya ini adalah perasaan nyaman. Nah, pada dasarnya kalau kita tiap bangun pagi itu, kita perasaannya nyaman, bukan sukacita. Ya, karena kalau sukacita harus ada alasan. Misalnya gini, saya senang banget hari ini. Emang kenapa lo? Naik gaji. Nah, misalnya ya. Emang kenapa lo? Gue ulang tahun lagi, bro. Nah, jadi sukacita, senang itu ada alasan. Tapi gue senang banget hari ini. Kenapa? Nggak ada apa-apa, gue senang aja. Nah, itu agak ada gejala kejiwaan. Ya, jangan jadi orang kayak begitu ya. Aneh, tahu? Nah, jadi waktu bangun itu apa? Nyaman aja, nyaman. Nah, tapi ada senang. Senang ini nggak tiap hari lagi. Emang naik gaji tiap hari? Enggak kan? Hah? Emang dapat hadiah tiap hari? Enggak kan? Ada kadang-kadang kita mengalami hal ini. Nah, sedih juga nggak tiap hari. Kalau sedih tiap hari, itu menuju anxiety, stres, ujungnya depresif. Sedih terus, wah cilaka sudah. Tidak. Kita tidak menjadi orang yang di atas dan di bawah. Kita menjadi orang yang di tengah ini. Nah, pertanyaannya begini. Itu saat kita sedang merasa sangat senang. Mungkin kita baru dapat sesuatu. Ada alasannya. We have the reason why we feel happy. Kita kan harus cerita. Nah, Henry Nouwen pernah berkata bahwa the greatest suffering in this world is loneliness, kesepian. Artinya waktu lagi naik gaji gak tahu cerita sama siapa, celingak-celinguk. Cerita sama siapa ya? Gak ada teman. Nah, itu lonely. Atau kita lagi sedih banget, pakai cerita sama siapa ya? Celingak-celinguk. Gak punya teman. Nah, itu the greatest suffering, penderitaan terbesar. Nah, pastinya di dalam sebuah hubungan, kita pun harus memiliki kepekaan ini. Ada tiba masanya, hubungan itu kemudian sampai pada titik wilayah emosi. Dan manusia yang sehat tidak takut mengutarakan emosinya. Juga manusia yang sehat, dia bisa definisikan, saya lagi marah. Saya bukan khawatir, saya lagi marah. Misalnya.
Kamu kecewa ya? Tidak, saya tidak kecewa. Saya bingung. Nah, dia bingung. Confused. Confused beda dengan kecewa. Nah, manusia yang sehat, dia bisa mendefinisikan akan emosinya itu ada di mana. Sehingga orang yang di dekat dia jadi nyaman. Jadi rasa senang. Inilah kecakapan yang saya ajarkan kepada Pak Sutri yang memasuki ribuan jutaan hari bersama-sama. Tidak mudah. Tapi kalau kalian kan sedang mencari pasangan hidup, pastinya kemungkinan wilayah ini belum masuk, belum tiba. Gak apa-apa, sembunyikan emosi, gak apa-apa kan. Kalau ketemu pasti ketawa-ketawa. Hihihihi gitu kan. Padahal lagi nangis, siapa yang tahu. Nah, tetapi itu kan wilayah-wilayah awal. Hanya kembali tadi, saya menggenapi percakapan ini, penjelasan ini karena saya di awal tadi berkata, kita harus punya kemampuan untuk membina relasi jangka panjang. Nah, wilayah jangka panjang ini artinya dengan siapapun nanti kita menikah, suami atau istri, maka perasaan adalah sesuatu hal yang sangat privat. Tapi Tuhan perintahkan, suami meninggalkan ayah dan ibu bersatu dengan istri. Keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Telanjang bukan hanya fisik, telanjang pikiran. Telanjang emosi. Disitulah ada bentuk penyatuan yang utama. Telanjang bukan bicara hubungan seks atau tidur seranjang. Itu fenomena saja. Maaf ya, hubungan seks bisa sama siapa saja. Orang yang tidak mengenal Tuhan, hari ini hubungan seks, besok sudah lupa sama siapa. Hubungan di dalam penyatuan, bukan suami istri tidur satu ranjang. Selama tidur masih satu ranjang aman. Itu tidak paham tentang relasi. Yang utama, penyatuan suami istri adalah di dalam apa? Emosi itu bisa dipersembahkan kepada pasangannya. Dan pasangannya tidak menghina emosinya. Menghina tuh gini, alah kayak gitu aja, seneng. Kalau gua mah biasa aja tuh. Waduh, kalau di ngomongin kayak gitu kita kesel banget loh. Yeah. Atau gini, kok gitu aja sedih sih? Lu kan orang beriman. Jangan sedih-sedih gitu ah. Tuhan udah bangkit tahu. Wah, kalau ngomong kayak gitu Pak RT mah sebodoh deh. Tapi yang ngomong ini pasangan kita, aduh kayak ditawokin saudara. Plak. Nah kalau kita digituin, kita mau ngomong perasaan kita sama siapa kalau pasangan kita sendiri menghina perasaan kita, sementara Tuhan Yesus tidak pernah menghina perasaan kita. Berkata, berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya, kadang kita paling rendah, paling remuk, paling hancur. Tuhan Yesus mau menerima kita. Tapi kita seringkali nggak punya kecakapan itu. Begitu udah mulai deket, kita hina-hina teman kita. Dia ngomongin emosi dia. Nah, pelan-pelan menjauh. Kenapa? Karena kita jadi orang gampang menghakimi. Lu jadi orang Kristen jangan begitu lu. Nanti Tuhan marah lu. Apa sih? Gua kan cuma cerita emosi gua. Emang gak boleh? Nah, pastinya ini melengkapi apa yang tadi saya sudah sampaikan. Bahwa setiap orang patut diterima emosinya. Tidak berhubungan dengan imannya kepada Tuhan. Karena dia tetap beriman kepada Tuhan. Tapi ini emosi yang hadir. Karena dia mengalami dinamika kehidupan. Saat dia ada di puncak gunung, dia bahagia. Saat dia di lembah kelam, dia sedih, nangis. Gak apa-apa. Tapi tetap ada iman di atas dan di bawah. Gitu, Fon. Untuk melengkapi ya. Supaya kita kembali paham tentang hal ini. Menarik sih Pak tentang belajar untuk menerima emosi orang dan tidak mudah menghakimi. Karena kalau boleh sedikit saya share, saya mulai benar-benar serius menggumulkan yang menjadi suami saya sekarang, Aris. Itu justru ketika waktu itu saya di posisi down, benar-benar down banget. Dan ketika bahkan sahabat saya itu menyalahkan saya, lu sifon begini-gini, makanya lu begini-gini. Itu kan down ya, jadi sama teman aja sudah seperti itu. Tapi ketika saya share sama dia nggak menghakimi saya. Dia nggak bilang, oh seorang penulis ternyata begitu ya. Atau saya, oh Kristen kok begitu ya. Enggak, dia nggak menghakimi saya.
Waktu itu saya nangis, udah posisi down banget, dan dia bilang, saya doakan kamu. Itu. Besokannya dia semangatin saya. Saya bilang, saya nggak punya semangat buat kerja. Dia bilang, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Situ, blek. Wah, ini orang luar biasa ya. Maksudnya bisa mengarahkan saya kepada Tuhan, dan dia dan dia bilang begini sih, Tuhan nggak malu sama kamu. Tuhan cuma ingin kamu kembali ke Dia. Situ saya baru sadar bahwa dia bisa jadi imam buat saya. Justru ketika pada saat dia bisa menerima emosi saya, kegagalan saya, kesalahan saya, dan dia mempush saya untuk bangkit. Ayo, Poni, bangkit. Dan situ, pada titik itu, saya benar-benar serius gumulin dia. Tuhan, apakah dia pasangan hidup saya? Itu menarik sekali. Terima kasih Pak mengingatkan ke saya pada kisah cinta saya dulu. Tadi barusan ada pertanyaan tuh kalau saya nggak salah lihat. Masuk, betul nggak? Coba ya saya lihat. Edilim. Oke. Iya, bertanya Pak, gimana hanya lewat pembicaraan bisa mengetahui lawan bicara itu dewasa iman, tidak sombong iman, tidak munafik, dan bisa punya trustworthy? Ya, itu harus melalui satu percakapan yang cukup panjang. Beberapa kali baru kita bisa menilai. Jadi kalau baru pertemuan pertama, kita memang masih belum bisa menetapkan dia orang seperti apa. Nah, tetapi kadang-kadang kita punya kepekaan. Kayaknya ini orang sombong banget deh, gitu ya. Nah, pertanyaan gini, orang itu sombong atau saudara yang rendah diri? Ayo. Karena kalau saudara rendah diri, semua orang lagi cerita fakta hidupnya. Saudara merasa dia sombong, itu pun sebuah kecelakaan. Celaka banget deh, orang cuma cerita dirinya. Kamu tahu nggak, aku di kerja ya, aduh udah susah banget, udah 5 tahun gajiku segini-segini. Itu kan cuma ceplos-ceplos asal ngomong ya, kadang-kadang loh. Saudara bilang, sombong bener nih orang, amit-amit. Saudara, dia yang sombong atau saudara yang rendah diri? Pastinya ini tidak gampang untuk kita mencoba untuk mendefinisikan. Tapi pastinya adalah, orang sombong itu kelihatan. Memang dari sering sekali, dia sangat tertarik kepada hanya dirinya saja untuk diceritakan. Dia tidak tertarik kepada saudara. Jadi kalau pertemuan itu 1 jam, jangan-jangan 45 menit isinya dia semua tuh. Nah, tapi kalau dia ada cerita tentang dirinya, saya tuh kerja di pesawat loh, kamu tahu nggak? Aduh, gini-gini cerita. Tapi habis itu, dia balik, nanya, kalau kamu gimana? Kerja di mana? Nah, gitu ya. Nah, saat dia cerita kayak gitu, kita tahu dia nggak sombong, karena dia juga tertarik sama kita. Nah, waktu kita udah cerita, dia tidak ngomong. Oh gitu ya, pekan kamu bisa rese banget nih orang nih. Tapi paling tidak, dia bisa representing dirinya sebagai seseorang yang wajar. Ya, sombong itu abnormal, tidak wajar. Selama kita representing akan diri kita wajar, bertukar informasi, kita berjalan bersama. Pada dasarnya kesombongan ada pada setiap orang. Kesombongan ada yang ada alasan, ada yang tidak ada alasan. Kalau dia pimpinan tertinggi di perusahaan, saya rasa ada alasan dia untuk dia sombong. Ada alasan. Tapi hati-hati, bedakan juga dengan kebanggaan. Bangga artinya apa? Contentment lagi tadi. Tapi kalau sombong, semua orang dia harus cerita, harus kasih tahu. Dan akhirnya meja makan itu ceritanya dia terus. Yus, sombong sekali kalau kayak gini, gitu loh. Nah, di sini kan ada penguasaan diri. Orang sombong atau tidak sombong, kelihatan dari penguasaan dirinya. Penguasaan dirinya akhirnya apa? Dia tahu dia ada tempat tinggi. Gajinya besar, posisinya hebat. Tapi gak banyak cakap, santai aja lagi. Itu orang gak sombong. Nah, itu kelihatan dari simptom-simptomnya. Kita menjadi sombong saat kita ingin semua orang tahu tentang siapa saya. Hati-hati. Dan saat itu saudara ngomong gimana? Lagaknya begini. Yang lain semua di bawah kita. Siap untuk jatuh. Orang-orang seperti itu. Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Tetapi mengangkat orang yang rendah hati. Begitu aja. Saya ingat sih, saya dulu juga
pernah gitu ya, ada kopdar ketemu cowok, Mm-mm. dia cerita terus, dia nggak nanya apapun ke saya. Akhirnya habis itu ya males deh. Iya, pasti males. Cuma kayak dianggap patungin suruh dengerin doang. Males ketemu orang kayak gitu. Amit-amit gue juga males ketemu orang kayak gitu. Saya Ya, pernah ketemu cewek yang saya ngomong nanyain dia 2 kalimat, jawabnya cuma 3 kata. Oh. kebalikan ya. Ya, ada Sampai saya pertanyaan? keringat dingin mau ngomong apa lagi, coba. Ya, silakan. Apa Hmm, nih? Saya ini kan nanti jam 7 ada Zoom Iya, untuk newlywed. Jadi saya sedang membina newlywed. Jadi yang baru menikah di bawah 1 tahun ini ada 3 pasang yang saya bimbing. Jam 7 sampai jam 9 malam. Ini hari pertemuan terakhir. Saya belum makan. Tapi Iya, pastinya gini, kalau ada pertanyaan saya akan jawab terus, nggak apa-apa. Tapi kalau udahan, saya permisi, belum makan. ya, karena kita udah jam 6 juga ya, dan kita masih ada sesi dengan Vika Fuko. Satu Aku pertanyaan. boleh nanya terakhir gak? Boleh. Oke. Ini kan sekarang lagi banyak lockdown di mana-mana. Jadi Iya. online dating bagus lah ya. Maksudnya sangat menghemat waktu, nggak usah transport, nggak usah macet, nggak usah keluar banyak duit. Dan even jauh sebelum lockdown tahun 2017 pun aku dapet suami dari online dating gitu. Nah, jadi kalau Pak Chang Kuifa bisa sarankan bagaimana kita bisa jadi pribadi yang menarik di online dating, karena pada saat kita geser kiri geser kanan itu kan dalam waktu hitungan detik ya. Saya pribadi geser kiri geser kanan di Tinder itu dalam hitungan detik saya udah harus bisa punya karunia membedakan roh. Nah, itu gimana supaya kita bisa dalam hitungan detik kita bisa tahu ini orang menarik atau enggak, dan bagaimana buat diri kita sendiri menarik atau enggak. Oke, saya akan jawab ya. Wow. Saya akan jawab. Pastinya kecepatan bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Tadi kamu bilang detik. Saya kasih tahu, kecepatan bukan yang Tuhan inginkan. Kecepatan adalah yang iblis inginkan. Maaf, saya harus bicara agak tegas. Iblis sangat ingin kita sangat cepat. Tapi Tuhan seringkali waktunya tepat dan lebih cenderung ke arah lebih pelan. Bisa paham? Nah, kalau bisa paham hal ini sama. Di online, di offline, semuanya sama. Bagi saya hamba Tuhan sangat menjunjung tinggi teknologi. Artinya, jikalau ada online dating, saya support, sudah pasti. Karena konteksnya tetap memperlebar akan relasi. Nah, ini masa pandemi, PSBB dan berbagai hal. Saya pikir menjalin relasi tetap bisa lewat handphone kita yang mungil ini. Tapi dia smartphone. Pintar banget nih handphone. Nah, begini saudara, saya menangani cukup banyak pasutri yang gagal. Maaf ya, pasutri gagal. Menikahnya bagus banget, aduh kaya banget tuh menikahnya yang megah-megah. Tapi 3 tahun cerai, 5 tahun cerai, 10 tahun cerai. Buat apa? Emang menikahnya di gereja. Tapi saya paham sekali, orang-orang seperti ini dulu tidak melibatkan Tuhan. Tidak bertanya kepada Tuhan, tapi kenapa sampai bisa menikah? Semuanya insting saja, insting bahwa orang ini saya suka modelnya, gayanya, begitu ngobrol cocok. Nah, Tuhan tidak pernah betul-betul dilibatkan untuk kita pertanyakan tentang pribadi orang ini. Nah, khususnya saya pacaran juga pernah gagal, 5 tahun pacaran putus, sampai yang kedua saya takut banget. Saya mulai melibatkan Tuhan. Saya mulai banyak bertanya. Nah, kembali ke online dating. Saudara, tidak terhindarkan. Saudara harus mengundang Tuhan di awal. Nah, saat saudara undang di awal, nanti saudara mau cepat, mau pelan tadi ya. Itu kan sesuatu yang Tuhan sudah sertai. Karena sudah di awal udah minta tolong Tuhan. Jadi nanti pada saat saudara, saya nggak tahu platformnya kayak apa, tapi saudara hadapinya tenang. Kagak kayak nggak kayak orang kejar setoran, tenang aja. Karena kita tahu kok di dalam proses ini itu ada Tuhan. Dalam proses ini itu ada Tuhan. Nah, sehingga di dalam fase-fasenya
kedalaman-kedalamannya, dimensi-dimensinya. Saudara, begitu selesai langsung tanya, Tuhan barusan senang nggak saya kenalan sama orang ini? Kalau saya sih senang ya sama dia ya, tapi Tuhan senang nggak? Nah, gitu loh. Ya, ada percaya seperti itu. Nanti Tuhan bimbing step by step. Jadi sekali lagi, bukan kemampuan manusia dalam melihat-lihat. Tidak. Saya rasa itu berbahaya. Tetapi keterlibatan Tuhan. Salah satu tata cara saya untuk Tuhan itu masuk adalah seringkali saya tidak mengambil keputusan justru. Satu hari saya tidak ambil keputusan, saya sengaja tunda. Nah, satu hari saya itu doa aja. Supaya apa? Supaya Tuhan jalan duluan. Tuhan jalan duluan. Satu hari itu, be still, I am your Lord. Diam, akulah Tuhanmu. Diam, Tuhan bilang, aku diam. Aku tidak ambil keputusan sengaja. Di hari itu aku doa, aku bilang, Tuhan, aku akan ambil keputusan besok. Aku bisa ambil keputusannya sekarang. Sangat bisa, sangat mungkin. Aku sengaja tidak. Bukan aku penunda. Bukan, beda. Kalau penunda, emang dia nggak tahu mau ngapain ya. Jadi kalau ditanya, nggak tahu. Kamu jadi mau ambil keputusan kapan? Nggak tahu. Aku bingung. Saya tidak. Saya bilang, besok saya kasih kamu jawaban. Kenapa nggak hari ini? Saya mau tanya Tuhan dulu. Nah, jadi online dating, silakan masuki dengan pimpinan Tuhan. Karena Tuhan pun memakai seluruh platform hari ini untuk penjangkauan jiwa. Saya juga pakai seluruh platform untuk mengabarkan Injil. Saya ada YouTube. Saudara kalau boleh senang sama apa yang saya sampaikan, boleh ya ke YouTube channel itu Family Insight. Itu satu. Lalu ada lagi Dating Insight. Jadi ada Family Insight, ada Dating Insight. Itu kalau boleh di-subscribe, di-share, di like, kasih komen. Ya. Saya juga ada IG saya @kuiva. Mungkin kita bisa berteman di sana. Pastinya saya juga menerima konseling via WhatsApp. Via WhatsApp itu artinya begini. Via text by text. Nah, konseling, di ruang konseling kalau kita berbicara seperti ini, itu pembicaraan tuh kemana-mana. Saudara harus punya kemampuan menangkap. Tapi kalau teks, pagi dibaca begitu, siang dibaca ya begitu. Itu instruksi dari saya maksudnya ya. Malam dibaca begitu. Kalau saudara orang teachable, mau betul-betul dibimbing, teks itu sebenarnya lebih baik sebenarnya. Karena dia tidak berubah. Nah kalau saudara nggak ngerti, tinggal WA saya lagi. Pak, maksudnya apa Pak? Boleh dijelasin? Nah, saya teks lagi kan. Nah lalu saudara bergumul sama Tuhan dalam proses ini. Saya kok lihat, saya bimbing banyak orang berhasil loh lewat teks ketimbang lewat pembicaraan, di mana pembicaraan ini bisa ya kemana-mana ya. Saudara harus punya kemampuan kan mencatat, merangkum seperti itu. Itu minta nomor WhatsApp-nya, itu kayaknya Foni tahu kan nomor WhatsApp saya, nanti dikasih tahu aja gak apa-apa. Saya biasa kok melayani banyak orang via WhatsApp teks ya. Ya, nanti kan saya akan share di grup peserta, kan semua teman-teman sudah tergabung ya di grup peserta, nanti saya akan share nomor handphonenya Pak Chang Kuiva, begitu juga nanti untuk akun YouTube maupun Instagramnya. Jadi teman-teman bisa kontak, mungkin untuk ya ada mungkin kalau misalnya ada masalah dengan masa lalu yang harus dipulihkan juga bisa hubungin Pak Chang Kuiva ya sebelum. Bisa. Saya sangat bersahabat dengan banyak pemuda karena passion saya di family. Jadi pemuda, remaja saya kurang ya, sorry ya. Kalau remaja saya nggak tahu kenapa kurang ada, tapi itu panggilan Tuhan. Tapi level pemuda itu usia 18 ke atas, saya sangat passion mereka tentang pekerjaannya, tentang pacarnya, gitu loh. Saya sangat ingin membimbing. Jadi bagi saya juga, jika saudara ada yang mau mempercayai saya untuk discuss, let's try. Lihat kita bisa berjalan bagaimana ke depan untuk lahir dalam hidup kita, gitu ya. Ya, thank you banget loh Pak Chang Kuiva, semuanya kasih aplaus. Mungkin ada reaksi di sini bisa thank you udah meluangkan waktunya dengan tips-tipsnya yang sangat-sangat bermanfaat buat kita. Ya, berharap teman-teman sehabis ini bisa mempraktekkan
tadi ya dengan objek-objek tingkat kedalaman percakapannya nanti dengan lawan jenis. Mungkin kalau di sini masa keinget, oh gue ada PR ini harus gue selesaikan, misalnya tadi masalah pekerjaan, masalah hobi, yuk ambil tindakan, ada langkah nyata yang kita ambil. Jadi sehabis ini teman-teman jangan dilupakan begitu aja, tadi dibuka lagi catatannya, direnungkan dan kita praktekkan tentu saja. Oke, terima kasih. Kita masuk ke sesi berikutnya dengan Poni, ya? saya mau doa buat kalian, boleh ya? Sebentar aja. Oh, iya, boleh. Habis itu saya permisi ya. Ya, Iya, iya. terima kasih ya Pak. Iya. Pak. Kita doa ya. Yuk kita doa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba sejak bertemu Tuhan Yesus belajar hidup dalam belas kasihan Tuhan. Mengerti hamba nggak bisa apa-apa. Banyak kelemahan, kebodohan, cacat celah. Tapi tangan hamba dibimbing oleh Tuhan sampai hari ini boleh ada. Dikasih istri, dikasih anak. Maka hamba berdoa buat semua yang hadir melalui Zoom di kota manapun ini semua. Ya Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas setiap kami. Melapangkan jalan kami untuk boleh menemukan pasangan hidup karena tidak ada kata terlambat. Mungkin juga menemukan identitas yang baru karena tidak ada kata terlambat. Bahwa kami tetap boleh menikmati akan panggilan Tuhan dalam hidup kami, dalam sisa hidup kami yang kami tahu masih panjang sekali. Tuhan, bimbinglah kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Oke teman-teman, saya permisi ya. Ya, makasih Pak Cliva. Ya, dadah. Terima kasih. Salam buat semua. Oke, bye-bye. Bye. Oke, kita lanjutkan dengan Vika.